Materi pertama 1T1 sistem bilangan dari buku utama kita Engineering Mathematics edisi kelima halaman 19 sampai 26. Apabila Anda menggunakan edisi yang lain maka Anda bisa menyesuaikan halamannya. Ada beberapa sistem bilangan antara lain desimal, biner, dan heksadesimal. Ya, sistem bilangan ini dibentuk berkaitan dengan jumlah simbol-simbol yang dipakai. Jadi misalkan sistem bilangan desimal berarti jumlah simbolnya ada 10, 0 sampai 9. Sistem bilangan biner jumlah simbolnya ada 2, 0 dan 1. Sistem bilangan heksadesimal simbolnya ada 16 ya, 0 sampai 9 yaitu 10, A sampai F ada 6, jadi ada 16. Nilai tempat dalam sistem bilangan desimal ya, masing-masing tempat tadi ada 10 pilihan simbol. Jadi untuk nilai dari tiap tempat merupakan kelipatan 10 dari nilai tempat sebelumnya. Tempat paling kanan ya, memilih satu pilihan dari simbol seringkali dinamakan dengan satuan ya. Tempat kedua juga memilih satu pilihan tetapi tadi sebelah kanannya itu ada 10 sehingga seringkali disebut dengan 10 kali 1 yaitu puluhan ya. Berikutnya lagi tempat yang ketiga ya, itu berarti 10 kali nilai tempat sebelumnya itu 10. Jadi ada 100. Jadi seringkali dinamakan dengan ratusan ya. Jadi setiap tempat itu 10 kelipatan 10 ya, 10 kali nilai tempat sebelumnya. Bagaimana melakukan konversi dari biner ke desimal ya? Nilai tempat biner, kalau tadi nilai tempat desimal itu adalah satuan, puluhan, ratusan, maka nilai tempat biner adalah kelipatan 2 ya, karena hanya ada 2 simbol yaitu 0 dan 1. Maka setiap tempat ada 2 pilihan ya, sehingga setiap nilai tempat merupakan kelipatan 2 dari nilai tempat sebelumnya ya, sehingga kita mengenal ada satuan, kemudian ada duaan, ada empatan dan seterusnya ya, delapanan, 16-an dan seterusnya. Jadi misalkan kita ada nilai biner 1101 ya, maka ini adalah mulai dari paling kanan ya, satu ini ada satuan 1 kali 1, kemudian nomor berikutnya 0 kali 2, kemudian 1 kali 4, kemudian 1 kali 8 ya, sehingga kita memiliki nilai 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 yaitu 13. Jadi ini demikian konversi dari biner ke desimal. Bagaimana dengan bilangan pecahan dalam biner? Sama dengan pecahan desimal ya, 0,xyz ya, maka setiap nilai tempat dari x adalah 1/10, y adalah 1/100 dan z-nya adalah 1/1000 ya. Misalkan kita 0,376. Nah, ini kan 3-nya kan 1/10, 7-nya 1/100, 6-nya 1/1000 ya, atau dikalikan dengan ini 0,1, 0,01, 0,001. Ya, demikian juga dengan pecahan biner. Ya, kita punya 0,10111 ya, misalkan begini, maka masing-masing apa? Berarti ini apa? Berarti kelipatan dari 0,5. Ini adalah 1/4. Ini adalah 1/8 ya. Setengah, 1/4, 1/8 ya. Ini adalah 1/16. Ya, sehingga kita misalkan kita ingin hitung 0,1001 ya, maka yang pertama mulai dari yang dekat dengan koma dulu ya, yaitu 1, ini adalah 0,5, kemudian 0 kali 0,25, 1 kali 0,125, 1 yang ini 0,0625 ya, 1/16, ini 1/16 ini ya. Sehingga kita peroleh kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 0,6875. Ya, ini konversi dari pecahan biner ke pecahan desimal. Contoh, kita ingin konversi 101 ya, 0,0101 biner. Kita ingin konversi ke desimal ya. Ini kalau kita ingin bagi lebih mudah adalah 101 ya, kemudian ditambah dengan 0,0101 ya. 101 kalau kita terjemahkan adalah 4 ditambah 0 tambah 1 yaitu 5 ya. Kemudian yang ini adalah apa? Kalau tadi ini adalah setengah, kemudian tapi kali 0 ya, yaitu 0. Kemudian yang ini adalah 0,25 ya. Kemudian ini 0 ya. Berikutnya lagi adalah 0,0625 ya. Jadi kalau kita jumlahkan 0,3125. Jadi kalau kita total kita jumlahkan maka hasilnya adalah 5,3125 basis 10. Untuk konversi dari desimal ke biner ya, maka kita mengingat kembali proses desimal ya, 789 itu adalah 700 tambah 80 tambah 9. Jadi kalau kita nanti bermain dengan biner berarti ada 8 plus 4 plus 2, nah misalkan begitu ya, plus 1.
Tinggal ini nilainya 1 atau 0, 1 atau 0, misalkan seperti itu. Ya, jadi kalau di sini adalah kelipatan 10, ini kelipatan 2, ya. Sehingga kita mengenal kalau di dalam desimal itu ada ratusan, puluhan, satuan, maka di dalam sistem biner kita punya satuan, duaan, empatan, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 dan seterusnya. Ya, kelipatan 2. Ini angka-angka penting yang perlu Anda ingat, ya. Sehingga apa? Misalkan kita ingin mengkonversi desimal 39. 39 berarti kita cari nilai terdekat. Ya kayak tadi misalkan 789, berarti kan nilainya 700 duluan. Ya, 39 nilai yang paling terdekat dengan 39 adalah 32. Nah, ya, jadi ini 39 adalah 32 ditambah 7. Ya, 7. Nilai terdekatnya lagi berapa? 4. Nah, berarti 32 ditambah dengan 4, ya, masih sisa 3 tambah 3. Ya, 3 terdekatnya adalah 2. Jadi ini adalah 32 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Ini 39. Ya. Sehingga kita punya konversi dari desimal 39 ke biner adalah 1 kali 32, 16 tidak ada, 8 tidak ada. Ya. Kemudian 1 kali 4, 1 kali 2, 1 kali 1. Ya, sehingga kita peroleh 1, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, demikian. Ya, cara lain dari konversi desimal ke biner adalah dengan melalui pembagian dengan 2, ya. Jadi kalau kita dari biner ke desimal, ya, jadi misalkan tadi 100,111 dari 2 ke desimal, maka kita tadi kan dikalikan 2 masing-masing, ya. Jadi ini adalah 1, kemudian tambah 2, kemudian tambah 4, ya, tambah 016, ya, tambah 032, ya, tambah 08, 016, kemudian 032-nya, kemudian 1, ya. Nah, jadi ini kan 32. Jadi kita tadi dijumlahkan yaitu dengan kelipatan 2. Maka kalau kita balik dari desimal ke biner, maka kita bisa dibagi, ya. Jadi misalkan 39 10, ya, maka kita bisa dibagi dengan 2. Ya, yaitu ada 19, sisa 1. Ya, dibagi 2 lagi. 9, sisa 1, dibagi 2 lagi. 4, sisa 1, ya, kemudian dibagi 2 lagi. 2, sisa 0, ya, dibagi 2 lagi. Kemudian berapa ini? 1, sisa 0, ya. Sudah selesai karena ini sudah berhenti di angka 1, ya. Jadi kita memperoleh nilai ke sana, ya. Jadi kita peroleh nilai adalah 100,111, ya. Jadi ini konversi dari biner, dari desimal ke biner dengan cara lain, ya. Bagaimana konversi dari desimal ke biner kalau dalam bentuk pecahan, ya? Ya, kita ingat lagi proses desimal, arti dari 0,367, ya, itu adalah 0,300 ditambah 0,060 ditambah 0,07, ya. Jadi karena nilai tempatnya adalah 1/10, 1/100 dan 1/1000. Demikian juga kalau kita melihat sistem biner, ya, pecahan, yaitu nilai tempatnya adalah setengah, 1/4 dan seterusnya, yaitu 0,5, 0,25, 0,125, 0,00625 dan seterusnya, ya. Sehingga misalkan kalau kita ambil 0,375 dari 100, ya, maka ini yang paling dekat dengan 0,375 adalah 0,25. Ya, kalau 0,5 kan sudah terlalu besar. 0,25 ditambah dengan 0,125. Nah, ya. Jadi ternyata 0,375 itu adalah 0,25 tambah 0,125. Jadi ini artinya apa? Ini adalah setengahnya tidak ada, 1/4 ada, kemudian 0,1/8-nya ada. Jadi kita bisa konversikan dengan 0, 1, 1, ya, dengan di sini 0 titik. Nah, ya. Jadi kita punya 0,375, ya, dalam desimal bisa kita konversi ke biner 0, ya, 0 yaitu setengahnya tidak ada, ya, 1/4, 0,25, kemudian 0,125. Ya, demikian untuk konversi dari desimal ke biner. Cara lain untuk pecahan, ya, dalam konteks konversi dari desimal ke biner, ya, desimal menuju biner, maka kita ingat kembali dulu, ya, bagaimana kalau kita ingin memperoleh nilai-nilai desimal dari 0,62510 ini, ya, mesti akan kita kalikan dengan 10. Ya, 0,625 kalau kali 10 hasilnya 6.
Ya, kemudian sisa 0,25. Nah, ini ya. Nah, kemudian sisa ini akan kita kalikan lagi dengan 10, yaitu 2,5. Diambil nilai 2, sisa setengah. Setengah ini akan kita kalikan dengan 10 lagi, diperoleh 5. Sehingga kita nilai desimalnya adalah 0,625. Nah, ya. Sama dengan soalnya, ya. Nah, demikian juga cara yang sama bisa kita terapkan dalam pecahan biner, ya. Kalau di pecahan desimal itu dikalikan 10, kalau kita ingin memperoleh pecahan biner berarti dikalikan 2. Ya, dikalikan 2. Jadi misalkan 0,625, kita kalikan 2. Ya, maka hasilnya adalah 1,250. 1,250 kita ambil nilai yang paling depan yaitu 1. Ya, sisanya berapa? Oh, sisanya berarti 0,250. Nah, 0,250 ini kita lanjutkan lagi dengan kita kalikan 2 lagi. 0,250 kali 2 yaitu hasilnya 0,5. Sisanya berapa? Sisanya 0,5. Ya, kita ambil depannya lagi 0 ini. Ya, dilanjutkan lagi. Setengah ini kita kalikan 2. Hasilnya 1. Langsung diambil 1, sisa 0. Kalau sudah sisa 0, maka kita selesai. Ya, sehingga apa? Kita peroleh 0,625 itu adalah 0 ya, titik 1 nilai yang pertama tadi, kemudian 1 nilai yang berikutnya yaitu 0, kemudian nilai berikutnya 1 lagi. Demikian ya. Ya, ini gambaran yang diberikan ya, 0,625 ya kali 2 1,25, satunya dicatat, ini diambil, dikalikan lagi dengan 2. 0 dicatat, 500 diambil. Kalikan 2 lagi. 1 dicatat. Jadi kita punya ya 0,101. Ya, contoh kita konversikan 58.312510. Ya, ini tadi paling enak kita pecah 58 kita terjemahkan sendiri ya dengan cara dibagi-bagi tadi bisa juga, yaitu hasilnya adalah 1,11010 ya. Kemudian 0,3125 ya, bisa Anda dengan model kali 2 tadi. Ya, kali 2 hasilnya 0,101 ya. Jadi ini bisa berubah menjadi 0,0101 ya. Sehingga 58.312510 biner itu akan berubah menjadi biner, ini desimal ya, berubah menjadi binernya adalah 111.010.0101 biner. Demikian. Hexadecimal number ya, hexadecimal number ini untuk memenuhi jadi kebutuhan dari perhitungan bilangan yang lebih dari desimal ya. Jadi kita mengenal ada 16 digit ya, 0 sampai 9 itu ada 10, kemudian A sampai F itu ada 6 ya. Dalam konteks ini kalau kita bermain dengan sistem dineri atau sistem desimal ya, dineri itu sering disebut dengan desimal juga, itu A berkorespondensi dengan nilai 10 ya, B berkorespondensi dengan 11, C dengan 12, F dengan 15 gitu ya. Jadi itu dalam konteks heksadesimal. Ya, bagaimana mengkonversi heksadesimal ke desimal ya? Ya kita nilai tempatnya tadi. Karena ada 16 simbol maka nilai tempatnya adalah satuan, kemudian 16-an ya, kemudian 256 man dan seterusnya. Ya, sehingga kalau kita punya 1A, maka kita 1 ini adalah kali 16. Kemudian A 10 kali satuan ya, itu 10. Jadi kita punya 16 1 ditambah dengan 10 yaitu ada 26 dalam konteks desimal. Ya. Kemudian similarly ya, 2E 16. 2E heksa diubah ke dalam desimal. Ya, 2 kali 16 ya. Kali 16 ditambah dengan E. E itu berapa? E itu 14 ya, 14 kali 1. Ya. Sehingga kita punya 2 kali 16 itu 32 ditambah dengan 14 yaitu ada 46. Ya. 46 10. Nah, demikian juga kalau kita punya 1 BF, 1 BF. Berarti apa? 1 itu 256. Kemudian B itu 11. 11 kali 16, ya. Kemudian tambah F, F itu 15. Nah, ya. Jadi kita punya 256 ditambah dengan 176 ditambah dengan 15.
yaitu berapa? Hasilnya adalah 4, 4, 7, 10. Ya, demikian untuk konversi dari heksadesimal ke desimal. Bagaimana melakukan konversi dari desimal ke heksadesimal? Ya, kalau dari heksadesimal ke desimal tadi dikalikan 16, maka kebalikannya. Kalau kita dari desimal ke heksadesimal berarti dibagi 16. Ya, sisa berapa? Itu yang nanti kita catat ya. Misalkan 26. 26 desimal dikonversi ke heksadesimal. Dikonversi ke heksadesimal ya. Kita punya 26 dibagi 16, hasilnya 1 ya, sisanya 10. 10 itu A. Nah, ya. Berarti kita kalau sudah berhenti sampai 1 ini ya sudah selesai ya. Jadi kita punya 26 desimal itu sama dengan 1A ya. Dari 16 ya, heksadesimal. Ya, demikian juga kalau kita punya 447. 447 kita bagi dengan 16 ya, hasilnya 27. Sisanya 15. 15 itu F ya. Kemudian dibagi lagi dengan 16, 27, hasilnya 1, sisanya 11, 11 itu B. Nah, ini sudah berhenti di angka 1 atau berhenti di angka yang kurang dari 16 ya. Jadi ini kita peroleh kalau kita wujudkan ya ke sana ya, 1BF16. Nah, demikian. Ya, kadang-kadang kita bermain tidak melalui desimal, tetapi kita bisa mengkonversikan dari biner ke heksadesimal langsung atau sebaliknya. Ya, karena ini dan mereka memiliki kekasan. Ya, kalau kita bermain dengan biner itu kita bermain dengan 2-an, kita bermain dengan heksadesimal kita bermain dengan 16-an. Ya, dan 16 itu adalah 2 pangkat 4. Ya, artinya apa? Kalau kita membangun 4 bit, maka itu akan menghasilkan 16-an. Gitu ya. Jadi sebab itu kalau kita ingin mengkonversi nilai 111 ini di biner menjadi ke heksadesimal, kita bisa grouping menjadi 4 bagian, 4 bagian, 4 bit, 4 bit. Ya, jadi nilai ini kita pecah-pecah mulai dari paling kiri, paling kanan mestinya ya. Jadi ini 1001, kemudian ini ya, kemudian berikutnya ini dan sisanya ini ya. Nanti kalau kurang dari kelipatan 4 yang tambahin dengan 00 di depannya. Ya, gitu ya. Jadi kita bisa peroleh langsung ya. Artinya 4 bit ini menghasilkan bilangan heksadesimal. 4 bit menghasilkan bilangan heksadesimal, 4 bit menghasilkan bilangan heksadesimal. Ya, jadi misalkan 1001 ya itu adalah 8 ditambah 1 yaitu 9. Kemudian 1010 itu adalah 8 ditambah 2 yaitu 10A. 10 ya. 0111 ya itu adalah 4 ditambah 2 tambah 1 yaitu 7 ya. 11110 itu adalah 8 ditambah 4 ditambah 2 ya 14 yaitu E ya. Sehingga secara cepat kita bisa menerjemahkan mengkonversi dari biner ini ya menjadi heksadesimal adalah E7A916. Untuk mengkonversi dari heksadesimal ke biner tinggal berlaku sebaliknya ya. Kita punya 6CF3 maka kita bisa ponto-ponto menjadi 6, kemudian C, kemudian F dan 3 ya. 6 diterjemahkan 0110, C1100, F1111, 3 itu 0011 ya. Sehingga kita peroleh 6CF3 adalah 111102. Terima kasih, Tuhan memberkati.